Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Aulia Meika dari TI 4212 akan menjelaskan tentang tugas besar pengendalian dan penjaminan mutu. Pertama, Adidas merupakan salah satu produsen sepatu terbesar di dunia, yang dimana Adidas didirikan oleh seorang bernama Adi Dassler, dan juga Adidas juga terkenal dalam dunia olahraga karena durabilitasnya yang sangat terpercaya. Lalu setelah itu, saya telah melakukan rekapitulasi data dari Voice of Customer yang telah didapatkan. Yang pertama yaitu customer ingin sepatu yang ringan, customer ingin sepatu yang kuat, customer juga ingin sepatu dengan ukuran bervariasi, dan juga customer ingin diskon yang besar. Setelah mendapatkan rekapitulasi dari voice of customer, maka kita dapat membuat CTQ atau CTP. Setelah itu kita akan memilih CTQ atau CTP terpilih tersebut. Di sini CTQ terpilih pertama yaitu adalah ukuran sepatu yang bervariasi. Kenapa saya memilih tersebut? Karena jika produk tersebut tidak memiliki ukuran yang bervariasi, maka otomatis pelanggan akan merasa tidak puas dan tidak akan membeli produk tersebut. Lalu CTP terpilih dua yaitu adalah penggunaan bahan yang anti air. Kenapa? Karena penggunaan bahan yang anti air merupakan salah satu hal yang cukup penting bagi durabilitas dari sepatu tersebut. Jika sepatu tersebut menggunakan bahan yang anti air, maka pengguna dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun mereka berada. Setelah itu, maka kita melakukan pengambilan data dari CTQ dan CTP terpilih tersebut. Yang di sebelah kiri ini merupakan pengambilan data dari CTQ terpilih 1 dan ini merupakan CTP terpilih 2. Nah, berikut merupakan form pemeriksaan CTQ variasi dari ukuran sepatu yang dimana ini terdapat 30 pengambilan sampel pada bulan Mei tahun 2020. Dan juga kita menggunakan 4 sampel yaitu sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, dan sepatu 4. Untuk mendapatkan angka-angka berikut ini kita menggunakan run between yang dimana bertujuan untuk merandom number tersebut. Lalu berikut merupakan form pemeriksaan CTP bahan anti air yaitu terpilih 2. Sama seperti sebelumnya, hal ini dilakukan pada bulan Mei dan juga objek yang diperiksa merupakan sepatu dengan jumlah sampel sebanyak 40. Maka kita mendapatkan jumlah defektif sebagai berikut. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, maka kita dapat masuk ke peta kendali CTP variasi ukuran sepatu. Di sini terdapat berbagai macam hal. Yang pertama itu ada seperti yang tadi, ada pengambilan sampel keberapanya, ada bulan keberapanya juga, dan juga ada data random trend between-nya itu tadi. Dan juga di sini kita memiliki X bar dan R. Kenapa kita menggunakan X bar dan R pada terpilih 1 atau variasi ukuran sepatu? Karena pada data setiap sampel ada di antara 2 sampai 10. Maka kita menggunakan X bar dan R. Jika hanya ada satu data, maka X bar dan MR. Lalu untuk berikutnya kita dapat mencari nilai UCL dan LCL. Untuk UCL sendiri itu menggunakan rumus R bar ditambah ada nilai D3, ada D2 juga, itu didapatkan dari tabel-tabel yang telah tersedia sebelumnya. Dan juga untuk LCL sama seperti UCL, namun dia R bar dikurang D3 dan D2. Berikut merupakan hasil dari grafik peta kendali X bar dan R, di mana pada grafik peta kendali X bar masih terdapat nilai yang di luar batas LCL dan juga di batas UCL. Begitu pula dengan peta kendali R, yang dimana semuanya aman terkendali. Dikarenakan peta kendali X bar dan R yang berada di luar LCL, yaitu terdapat data ke-5, ke-25, dan pada UCL yaitu data ke-20. Maka kita harus menghapus data-data tersebut yang berada pada di luar UCL dan LCL. Berikutnya, ini merupakan salah satu hasil dari data sebelumnya yang telah dihapus, yaitu data 5, data 20, dan data ke-25. Maka dihasilkan pada peta kendali X bar semua aman terkendali dan juga pada peta kendali R
semuanya aman. Jadi nggak ada yang keluar lagi dari batas UCL dan LCL. Berikut merupakan fishbone-nya. Pertama, dalam fishbone itu ada material, man, method, machine, dan lainnya. Di sini kenapa saya menggunakan man-nya dulu? Di sini kan man-nya itu pekerja kurang teliti. Nah, di sini jadi dalam proses pemilihan material yang dilakukan oleh pekerja, terdapat kemungkinan pada hari tersebut seorang pekerja mengalami kesalahan dalam pemilihan material yang diakibatkan dari pekerja tersebut kurang teliti. Lalu juga untuk materialnya, kualitas material yang seharusnya digunakan kurang memenuhi standar sehingga mengakibatkan beberapa kecacatan atau kekurangan. Dan juga untuk metodenya, di mana dalam proses pembuatan sepatu menggunakan beberapa proses dan metode, terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam urutan proses atau penggunaan metode. Jadi penggunaannya kurang tepat. Dan juga yang terakhir yaitu mesin. Jadi dalam proses pembuatan sepatu itu menggunakan mesin untuk membantu dan memudahkan dalam pengerjaan. Terdapat juga kemungkinan pada saat-saat tertentu mesin tersebut mengalami kegagalan fungsi atau kerusakan pada mesin yang mengakibatkan kesalahan dalam urutan proses atau penggunaan metode sehingga mengalami kecacatan yang lainnya. Berikutnya kita masuk ke peta kendali CTQ bahan anti air. Ini seperti form sebelumnya juga, di mana dalam CTQ bahan anti air ini terdapat objek yang diperiksa dan juga berapa banyak objek tersebut diperiksa dan juga jumlah defektif. Pada peta kendali CTQ bahan anti air ini, kita kenapa menggunakan peta kendali NP dikarenakan data yang dipakai defektif dan setiap pengambilan sampel berjumlah tetap. Jadi sehingga defektif tapi sampai berubah pakainya peta kendali P. Terus juga untuk mendapatkan UCL dan LCL-nya itu menggunakan rumus NP plus 3 akar NP kekurung 1 min P. Dan sebaliknya untuk LCL. Berikut merupakan grafik peta kendali dari NP. Dapat dilihat bahwa pada peta kendali NP tersebut terdapat satu data yang berada di luar garis UCL, yaitu data ke-20. Seperti tabel berikut juga, data ke-20 pun diberi tanda merah. Ini mengartikan bahwa data tersebut berada di luar UCL, sehingga kita perlu menghapusnya dan memperbaikinya. Setelah menghapus, maka kita mendapatkan perubahan data seperti berikut, di mana data ke-20 pun dihilangkan karena berada di luar batas UCL. Dan grafik setelah data ke-20 dihapus, maka akan tampak seperti grafik berikut. Baik, ini merupakan fishbone dari bahan anti air yang dimana terdiri dari material man, method, mesin juga, dan berfokus pada bahan yang digunakan tidak tahan air. Untuk material sendiri di sini dalam proses pembuatan pola ukuran sepatu harus menggunakan material yang tahan terhadap air. Terdapat kemungkinan pada kesempatan tersebut terjadi kesalahan dalam penggunaan material sehingga material yang digunakan tidak sesuai. Lalu untuk mainnya, dalam proses pembuatan ukuran sepatu dilakukan pemeriksaan oleh seorang pekerja, di mana terdapat kemungkinan juga pekerja tersebut kurang teliti sehingga mengakibatkan sepatu tersebut berubah ukuran dan defektif. Lalu untuk metodenya juga dalam proses pembuatan ukuran sepatu menggunakan beberapa urutan proses. Jadi terdapat juga kemungkinan di mana pada hari tersebut pekerja menggunakan metode yang salah atau terdapat proses urutan yang terlewatkan. Dan juga untuk mesin, dalam proses pembuatan pola ukuran sepatu terdapat kemungkinan pada hari tersebut atau kesempatan tersebut mesinnya mengalami kerusakan sehingga jadi kesalahan dalam pembuatan ukuran sepatu seperti ukurannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.